Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna wa iyyakum min ibadillahis salihin. Walhamdulillahi bi ni'matihi natamakkalu fi hadhil musabaqah. Musabaqatil aliqatil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana wa ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air Indonesia. Berdasarkan data rilis Corruption Perception Index di tahun 2020 dari Transparansi Internasional memperlihatkan skor CPI Indonesia dari angka 40 pada tahun 2019 naik menjadi 37. Yang kemudian menempatkan Indonesia pada urutan ke-102 dari 180 negara sebagai negara dengan angka korupsi terbesar. Di tahun 2019 tercatat 271 kasus dengan total kerugian negara sebesar 8,4 triliun rupiah. Jumlah tersangka sebanyak 580 orang dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari aparatur sipil negara, swasta, hingga para petinggi badan usaha milik negara. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu hadirin, melihat potret kejadian bangsa Indonesia saat ini, pertanyaannya, apa yang salah dengan konsep kepemimpinan kita? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka perkenankanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Meneladani Rasul sebagai pemimpin ideal, dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat,
dan yang banyak mengingat Allah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, ayat tersebut telah menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita bahwa telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Sebagaimana penafsiran Imam Ali As-Subuni dalam Sofatut Tafsir, yaitu Rasul is the walking Quran. Akhlak Rasul ibarat Al-Quran yang berjalan. Beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul yang sempurna dan paripurna. Diutus oleh Allah dalam kehidupan, dipanjangkan umurnya selama 63 tahun bukan tanpa sebab, dihidupkan sebagai manusia biasa bukan tanpa tujuan. Akan tetapi diciptakannya beliau agar menjadi contoh yang tidak perlu lagi bagi kita mencari contoh yang lain selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diperintahkan untuk mencintainya, dan mencintainya bukan hanya menjadikan kita fasih dalam bersolawat kepadanya, bukan hanya menjadikan kita lihai dalam memuji kepribadian dan akhlaknya. Akan tetapi hadirin, yang terpenting dalam mencintainya ialah bagaimana kita bisa mengikuti setiap inci kehidupan yang diperlihatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya seorang pecinta akan jujur mengikuti orang yang ia cintai. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen pembangunan sebuah negara. Dengan bahasa lain, leadership is an important aspect of managing. Negeri yang kaya sumber daya alam ini akan mampu dikelola dengan baik jikalau pemimpinnya menjalankan kepemimpinannya dengan amanah, arif dan bijaksana. Dewasa ini kita masih terus mencari pemimpin yang kepemimpinannya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang jujur, Amanah, sederhana, peduli dengan rakyatnya, dan benar-benar merasakan penderitaan umatnya. Rasulullah benar-benar merupakan representasi dari isi Al-Quran dalam menjalankan kepemimpinan. Sehingga beliau berhasil memimpin rakyatnya dan negerinya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak heran hadirin jika Abu A'la Al-Maududi di dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan he is the only one example. Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang paling lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Beliau mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala, ini menyembah Allah Ta'ala. Pada dasarnya, kita semua adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik diri kita. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kepemimpinannya. Hadirin, kita sudah mengalami krisis moneter yang membuat kita keteter. Ditambah lagi pemuda kita yang semakin teler dan pemimpin kita yang semakin killer. Bagaimana mungkin reformasi dapat teraplikasi jikalau pemimpin kita mengalami dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan malah destruksi yang menjadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita dambakan malah kesengsaraan yang kita rasakan. Tentu yang perlu diperhatikan ialah bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam dapat terpenuhi dengan seimbang, yakni musyawarah, keadilan, dan kebebasan berpikir. Hal ini telah diterangkan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 sebagai berikut. فبما رحمة من الله لنت لهم
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Maka berkat rahmat Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka di dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat tersebut terdapat 4 akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, lintalahum. Rasul senantiasa bersikap lemah lembut baik terhadap kawan maupun lawan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Rasul senantiasa bersikap lapang dada dan mudah memaafkan di setiap kesalahan. Wasyawirhum fil amr. Dan Rasul senantiasa mentradisikan kehidupan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Rasul senantiasa berkomitmen untuk memantapkan suatu rencana, lalu Rasul bertawakal kepada Allah. Itulah cara dan strategi Rasulullah sebagai pemimpin ideal yang selalu menjadi teladan dalam membangun karakter bangsa yang berdasar pada akhlak yang mulia, etika dan moral. Untuk itu hadirin, terdapat 3 solusi yang perlu diperhatikan agar bangsa kita bangkit dari keterpurukan. Yang pertama, pemimpin harus menjadi public figure. Kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Dan yang ketiga, mari kita tingkatkan sumber daya manusia melalui kemajuan ilmu dan teknologi serta kematangan iman dan takwa yang akan bermuara pada akhlak yang mulia. Jikalau ketiga solusi tersebut dapat teraplikasi, maka insya Allah akan terbangun karakter bangsa yang kuat dan negeri Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah syarahan ini dapat kami sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Jikalau ada cincin yang patah, jangan simpan di dalam laci. Jikalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.